Pada musim semi tahun 1923, seorang pria bernama Peter mencari tempat tinggal di sebuah kota besar. Dia mendapat sebuah apartemen yang menurutnya nyaman dan cocok buat kantongnya. Pada suatu hari, dia melihat ada rembesan di dinding yang sepertinya adalah cairan kimia yang ketika ditelusuri bersumber dari apartemen di atasnya. Dia tidak berani bertanya karena selain sungkan, dia juga orang baru di sana. Pada suatu hari, Peter tiba-tiba menderita serangan jantung. Pada saat itulah dia teringat bahwa yang tinggal tepat di atas apartemennya adalah seorang dokter. Dia pun dengan tertatih-tatih naik tangga sambil memegangi dadanya dan sebentar-sebentar berhenti. Akhirnya dia sampai dan segera mengetuk pintu. Baru pertama kali itu dia melihat sosoknya dan mengenal namanya sebagai Dr. Munoz. Sang dokter segera bertindak dan menunjukkan keahliannya yang secara medis disebut sebagai keahlian tertinggi dan akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa Peter dengan berbagai kombinasi obat-obatan. Dada Peter terasa lega dan rasa nyeri parahnya pun hilang. Dia sangat terkagum dan dia duduk untuk beberapa saat di sana dan belajar banyak dari pembicaraannya dengan sang dokter. Semakin jauh dokter berbicara, tahulah Peter bahwa Dr. Munoz sangat berambisi dan bahkan terobsesi untuk menentang kematian dengan segala cara semampu dia. Yang bagi Peter terasa agak aneh di ruangan itu adalah suhunya yang sangat dingin karena AC dinyalakan sampai 13 derajat Celcius. AC digerakkan dengan mesin bensin dan sistem pendinginnya berbahan amonia. Peter sampai merasa tidak tahan berlama-lama di sana dan dia segera undur diri. Peter sekali-sekali datang berkunjung ke apartemen Dr. Munoz guna menemaninya mengobrol atau sekedar menanyakan kabarnya. Mereka pun mulai bersahabat. Tetapi di mata Peter, makin lama perilaku sang dokter makin nyeleneh dan kondisi kesehatan sang dokter pun makin menurun. Sistem pendingin di ruangannya terus ditingkatkan dinginnya hingga beberapa area di kamarnya membeku. Peter terheran-heran, tetapi tentunya dia tidak akan banyak bertanya karena khawatir sang dokter akan tersinggung. Berbagai pertanyaan yang mencuat di benak Peter terjawab sudah setelah pompa pendingin sang dokter rusak. Dr. Munoz meminta Peter untuk bergegas ke apartemennya karena dia dalam keadaan darurat. Peter bergegas naik sekalipun dia belum tahu apa yang sedang menimpa Dr. Munoz. Peter langsung menerobos masuk, bahkan sampai tidak sempat mengetuk pintu. Dengan panik, sang dokter memohon kepada Peter supaya dia membantunya menjaga agar tubuhnya tetap dingin. Ruangan itu memang mulai terasa hangat karena AC besar sedang rusak.
Peter langsung melakukan yang dia bisa saat melihat tubuh sang dokter tergolek lemah di sofa. Dia segera menelpon teknisi AC, tetapi sayangnya itu bukan pekerjaan yang cepat selesai dan terbukti sampai pagi AC belum menyala. Peter pun punya ide untuk merendam tubuh renta sang dokter dalam bak mandi berisi balok-balok es. Tetapi ternyata esnya begitu cepat mencair terkena suhu tubuh sang dokter. Peter pun harus bolak-balik ke sana kemari demi menyediakan es supaya tidak sampai kehabisan. Peter pun akhirnya kewalahan dan dia harus mempekerjakan orang untuk membantunya. Sekalipun para pekerja itu terheran-heran dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi mereka lakukan saja demi uang. Peter pun segera mencari para teknisi AC di kota itu dan pada akhirnya berhasil menemukan satu yang kompeten untuk memperbaiki pompa. Tetapi sayang sekali, semua sudah terlambat. Sekalipun berada di dalam es, tubuh Dr. Munoz tidak lagi bisa terselamatkan karena gagal beradaptasi di bak berisi es. Ketika Peter tiba di apartemen, dia melihat tubuh sang dokter yang membusuk dengan sangat cepat. Sangat aneh menurut Peter, karena orang yang baru mati tidak mungkin tubuhnya langsung membusuk parah. Di sana, Peter menemukan sepucuk kertas dengan kondisi parah karena dikotori dengan semacam lumuran menjijikkan. Peter membacanya dan seperti tersengat listrik saat dia membaca akte kematian Dr. Munoz yang dibuat 18 tahun yang lalu. Dr. Munoz menolak untuk tunduk pada kematian. Padahal faktanya dia sudah 18 tahun meninggal, tetapi dia sanggup melewati titik kematian, entah bagaimana caranya. Sepertinya dia menggunakan berbagai metode dan sangat bergantung pada pendinginan yang sangat menolong dalam memperlambat pembusukan. Bulu kuduk Peter berdiri, lututnya gemetar saat dia hendak melangkah keluar dari ruangan mengerikan itu dengan pemandangan jenazah yang sudah membusuk itu. Dia merasa begitu syok dan trauma. Jadi siapa yang selama ini dia ajak berbicara, bahkan berteman? Zombikah? Vampirkah? Hantukah? Semua kengerian itu terus terlintas di benaknya. Dia ingin menghapus segalanya dari ingatannya, tetapi terasa semakin menancap. Sejak saat itu, Peter paling benci melihat AC.